Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas nikmatani maghbunun fi makatsirun min nas asyatul farad. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk bulan Ramadan pun ya, insyaallah ya. Ya, oleh karena itu ya, marilah kita ya mempersiapkan diri di bulan Ramadan sejak dini ya, dengan cara yang sesuai syariat, yakni kita bertobat, kita memperbaiki dan membiasakan amal soleh di bulan Sya'ban ini. Kita harus berbeda dengan masyarakat umum yang mereka itu semangat nih ketika bulan Sya'ban menyambut bulan Ramadan. Namun kenyataannya ketika sudah Ramadan ditinggalkan nggih. Nek cara wong Jawa nek murah-mari ana arane mapak poso nggih. Jadi mapak poso nggih, menyambut bulan Ramadan nggih. Semangat mapak. Nggih, semangat mapak ketok nggih. Maka fa inna syahra Ramadan nggih, sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah syahrun azimun. Bulan yang agung, min asrofi suris sanati nggih, termasuk di antara paling mulianya nggih bulan di seluruh bulan setahun. Itu paling mulia itu bulan Ramadan nggih. Jadi panen pahala di bulan Ramadan nggih, sampai nggih pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Setan dibelenggu nggih. Sehingga sebenarnya orang itu mudah nggih, ringan ketika mengamalkan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan dibandingkan di hari-hari biasa. Jenengan mungkin sakit ngerasa pas mulai bulan Ramadan itu sholat kroso enteng, ngaji kroso enteng dibanding hari-hari yang lain, hari-hari biasa, bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena memang setan dibelenggu, rahmat Allah ditebar nggih. Setan-setan sing jahat, sing kelas gede, kelas kakap itu dibelenggu nggih, dicancang. Ning riwayate ana sing ngarani dirantai nggih. Memang dibelenggu nggih. Maka kita mudah nggih mengamalkan amal-amal soleh. Namun nggih, kita mungkin bisa istiqomah kalau persiapannya sebelumnya sudah persiapan. Nek pengen sampean aku Ramadan pengen khatam ping sakmene, tapi ya hari-hari biasa gak pernah maca Al-Qur'an, nggak akan tercapai nanti. Nek sing hari-hari biasa maca Al-Qur'an wis lanya enteng nggih nanti. Itu maka dibiasakan mulai sekarang nggih, baca Al-Qur'an itu sudah dibiasakan mulai sekarang nggih. Ja'alahullahu
musiman li ta'ah. Allah menjadikan bulan Ramadan itu musim ketaatan. Wa faradhu fi siyam, mewajibkan puasa ala kulli muslimin mukallafin. Setiap orang muslim yang mukallaf, yakni balik berakal. Itu semuanya wajib puasa. Dan kewajiban ini dimulai ketika kita melihat hilal. Yakni Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa utiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat tanggal, melihat bulan tanggal 1, wa utiru li ru'yatihi, dan berbukalah, yakni berhari raya ketika melihat tanggal. Fa in ghumma alaikum, ketika tertutup mendung, fa akmilu iddata sya'bana 30, maka bulan Sya'ban dihitung 30 hari. Ini metode cara Nabi dan para sahabat Nabi menetapkan bulan Ramadan. Makanya yang paling sahih manhaj salaf itu adalah pakai ru'yah. Maka kita nanti menunggu ru'yatul hilal dari pemerintah, karena pemerintah mengadakan ru'yah. Kalau dulu nggak pemerintah, ya masing-masing orang ada yang melihat itu di pantai atau di mana melihat itu. Kalau kelihatan ada orang yang sudah melihat, maka puasa. Makanya sumu li ru'yati wa upiru li ru'yati. Puasalah ketika melihat tanggal dan berbukalah ketika melihat tanggal. Fa in ghumma alaikum, iki tandane iki fa in ghumma, nek ana mendung artinya gak melihat itu. Gak ketok nggih. Meskipun gak ana mendung, nek gak ketok fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Genapkan bulan Sya'ban 30 hari. Ini metode yang sudah disepakati dan sesuai nas hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Loh, kenapa Ustaz nggak pakai ru'yah? Padahal sudah bisa ditetapkan saiki, bahkan 100 tahun ke depan sudah bisa ditetapkan dengan ru'yah. Hisab gitu. Kenapa nggak pakai hisab? Karena memang itu bukan metode salaf. Alasannya apa? Seandainya hisab itu dibenarkan, artinya berarti yang dijadikan patokan untuk puasa itu adanya tanggal, bukan melihat tanggal. Ternyata Nabi itu memakai patokan dan para sahabat Nabi itu melihat tanggal, bukan adanya tanggal. Meskipun sudah tanggal 1, seandainya tidak bisa melihat tanggal, tetap digenapkan. Loh, kan dulu memang nggak ada ilmu hisab itu. Loh, meskipun nggak ada ilmu hisab, seandainya itu disyariatkan, itu mudah saja Nabi melihat tanggal. Apa itu memastikan wujudul hilal, adanya tanggal. Dengan apa? Dengan wahyu. Nabi bisa tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, sing bener iki sesuk tanggal 1 tau rombong mendung gak ketok itu. Secara mata gak ketok." Akhirnya tanya Jibril, atau memang Allah mengutus Jibril untuk memberitahu, disuruh berpuasa bahwa besok sudah tanggal 1. Tapi kenyataannya ketika mendung, Allah tidak mengirim Jibril untuk memberitahu bahwa besok tanggal 1, disuruh menggenapkan 30. Nah, itu jaganya waktu Nabi masih ada, kalau enggak gimana? Lah iya, seandainya itu dibenarkan secara syariat, otomatis dulu seperti itu untuk membenarkan hisab yang sekarang. Tapi kenyataannya tidak. Memang yang menjadi patokan adalah ru'yatul hilal, melihat tanggal, bukan wujudul hilal, bukan adanya tanggal gitu. Maka kita mengikuti ini, adanya tanggal mudah, pakai hisab kelihatan semua pakai hisab gitu. Kalau zaman Nabi pakai wahyu juga kelihatan. Berselisih masalah di sama-sama hisabnya berselisih, sama-sama Muhammadiyahnya berselisih. Iya, Muhammad yang dulu tanggal 19, saya gitu pada perselisihannya dikarenakan perselisihan kan dikarenakan apa itu ketinggian dan juga sekarang pakai Muhammadiyah pakai metode yang lain. Jadi karena dalil itu sudah jelas bahwa apabila melihat, kalau tidak maka digenapkan kan. Fa in humma, ketika tertutup mendung, tanpa hisab pun kan dengan harus melihat dengan mata. Kalau melihat mata kepala sendiri. Katanya kan yang sekarang itu kan tidak murni seperti dulu. Nah, itu loh yang saya pertanyakan, Ustaz. Dulu ru'yahnya itu karena belum ada peralatan dengan mata melihat itu ada hilal enggak. Tapi sekarang ru'yah itu pakai teropong. Itu gimana?
Oh, Pak. Pakai teropong itu hanya alat. Alat itu tidak bid'ah. Ya, Bisa. maksudnya, kalau teropong itu misalnya ya, saya ini abang. Kalau nggak pakai teropong itu nggak kelihatan. Misalnya lah, ya. Kalau pakai teropong hilal itu nampak. Loh. Kan, berarti kan tidak dengan mata telanjang kita melihatnya itu. Kalau Ya lewat alat itu boleh. boleh. Boleh, lewat alat itu boleh. Itu lewat apa saja yang penting melihat, nggih. Yang penting melihat dan yang sekarang katanya loh. Ya, tapi saya itu kombinasi bukan murni hanya rukyah enggak, tetap menggunakan apa? dua gabungan antara Duh. itu. Iya, itu dalam hal musyawarah itu, nggih. Enggak betul gabungan Gabungan dia antara hisab dan dengan kisah. iya. Pemerintah. Ya iya saya tak tahu taruh kan. Saya kena menurut BRIN kan wis ero. BRIN badan wis tetap. Wallahu taala alam ya. Sing penting tim ruqyah nek wis tim ruqyah nek wis sudah melihat, nah kita terima saja gitu. Tapi walaupun gabungan tetap rukyah kan jalan toh, Pak. Ya, tapi Seluruh Indonesia maksudnya nggak murni gitu. Bukan gitu, Pak. Hisab itu hanya untuk tendensi. untuk apa itu bukan dijadikan patokan, bukan. Hanya melengkapi lah. Nek tetap nggak hilal tak terlihat ya tak terlihat tetepannya. BRIN seluruh BRIN. Ya, tapi kan harus melihat dulu. Jadi seperti itu nggih. Muhammadiyah Dan juga nggih apa itu diwajibkan puasa di bulan Ramadan nggih dengan kita harus melihat hilal nanti itu metode salaf nggih. Walakin tetapi ma'a'adhamati hadza syahri bersama atau seiring dengan keagungan bulan ini nusyahidu fi badil mujtama'at kita melihat sebagian masyarakat khususon fi Indonesia khususnya di Indonesia nggih wabila di Jawa Pulau Jawa dhahiratan mulahadatan nggih fenomena yang nyata nggih sebuah fenomena yang nyata wahyal ihtimamu bistiqbali Ramadhana bil adat nggih yaitu perhatian besar orang Jawa nggih dalam menyambut bulan Ramadan dengan adat nggih. Aktsara minal ihtimamu bil ibadat lebih besar mereka itu mengutamakan adatnya daripada ibadat. Jadi menyambut bulan Ramadan kalau orang salaf itu memperbanyak ibadah untuk menyambut itu. Berlatih. Ustaz, Yeah. Ustaz, Yeah. belum sampai ke situ ya. Yeah. Masalah tadi melihat terus yang saya tanyakan. Itu berdasarkan artinya ruang lingkupnya itu negara. Contoh, negara Indonesia itu kan panjang. Dari Aceh sampai Papua. Misalnya Aceh sana itu melihat hilal, tapi di Jawa kemungkinan juga nggak bisa melihat. Tapi kan juga digunakan untuk patokan bahwa Indonesia ini, Indonesia mulai puasa itu dengan adanya walaupun satu tempat melihat hilal tetap jadi besok puasa. Iya. Ya, berarti satu wilayah itu. Wilayah. Iya, satu wilayah. Kan? Bukan kalau Malaysia cedek bukan perorangan. Bukan. Wilayah itu. Pokoknya wilayah artinya satu matlak gitu. Jadi satu wilayah. Jadi se-Indonesia sing roh sing ngendi roh sitotok itu sudah cukup gitu. bukan yang terdekat Pak. Bukan yang terdekat. Katakan kalau Singapura kalau kan dekat. Jadi ada matla, ada tempatnya sendiri-sendiri itu nanti. Jadi mulanya di dunia nggak harus sama. Jadi hari raya nggak harus sama, puasa nggak harus sama itu. Nggak harus bareng. Sebagaimana zaman Nabi pernah kan nggak bareng. Ya. Pernah nggak bareng. Zaman sahabat pernah nggak bareng gitu. Antara di Madinah dan di pada waktu itu sudah ada khilaf nggak sama ya? sama pakai ru'yah. Cuma kan nggak bersamaan karena wilayahnya belum melihat, yang sini sudah melihat itu. Madinah sudah melihat, yang Irak belum melihat itu. Sehingga Irak nggak puasa, Madinah puasa seperti itu. Tapi itu tidak dimasalahkan oleh para sahabat zaman dulu, tetap. Timur Tengah tetap Iya. ada perbedaan. Beda itu tidak masalah. Zaman sahabat sudah ada beda. Namun para sahabat tidak menyuruh sing Madinah wis melihat ya kono kok urung poso. Kono kudu ngondok sedina wong asline wis poso tidak, ya enggak kondok gitu. Yang melihat wilayah yang melihat itu. Enggak ada itu. Ngondok kleru. Ustaz, salaf itu harus taat pada keputusan pemerintah. Nggih.
itu ada dasar hukumnya ya. Ada lah apa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin dari kalian. Namun pemimpin ini sudah di bawah taat kepada Allah dan Rasul dulu. Seandainya pemimpin pakai metode yang tidak sesuai sunnah, tidak sesuai qala Allah dan qala Rasul, tidak sesuai manhaj salaf, yo tidak wajib juga. Karena taat itu apa itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. La ta'ata fil maksiat, tidak ada taat kepada kemaksiatan itu. Ya, jadi ya seperti cuman seandainya menetapkan dengan tidak sesuai manhaj salaf, misalkan seandainya kita tidak mengikuti, tidak boleh melawan itu loh. Karena kita itu tidak boleh melawan pemerintah secara terang-terangan, tidak boleh. Kalau menasihati boleh. Yo kita misalkan pemerintah menetapkan dengan tidak pakai ruyah misalnya, kita pakai ruyah saja. Itu enggak sama pemerintah enggak apa-apa gitu. Jadi kebersamaan pemerintah itu taat kepada pemerintah itu fil ma'ruf, nggih. Nah, dalam kebaikan dan kebenaran, kesohihan. Nek gak sahih yo gak ditut, Pak, gitu. Ya ati Allah ati Rasul dulu diutamakan. Wa ulil amri minkum itu mengikut itu. Nek sesuai Allah, sesuai Rasul kita ikuti. Kalau enggak sesuai kita diam. Kalau kita bisa mendakwahi, didakwahi. Itu. Tapi tidak dengan cara di demo dan di depan umum. Gitu. Ada adab-adabnya. Ya. Jadi mapak ya. Wa yusamma ahlu Jawa dalika mapak Ramadan, mapak poso gitu. Nenek Indonesia yang menyambut bulan Ramadan. Fatarahum yuqimun al-majalisi, kita melihat nggih. Mereka mengadakan majelis-majelis walimah wal istimaat, perkumpulan-perkumpulan nggih. Apa iku? Wa yudhirun al-faraha wasurura nggih, menampakkan kegembiraan dan sukacita. Bikudumi Ramadan, dengan datangnya Ramadan dengan cara neneng kene kupatan. Iya. Laris nang pasar yo. Aku ditakoki wong aku. Sampeyan yo gawe kupat, ora tau gawe kupat aku ngono. Lho ke asline wong ndi? Wong jujukan. Wong jujukan kok gak gawe kupat? Ora aku ngono. Gitu. Kupat iku nek tak delone Wikipedia itu asal sejarahnya itu adalah pemujaan kepada Dewi Sri. Itu kupat. Dewi Padi. Dewi kesuburan yang ngarani. Gitu. Jadi kupati aslinya itu zaman Hindu Buddha, nggih. Ketika tak baca di Wikipedia itu seperti itu, nggih. Zaman Hindu Buddha iki enak tak screenshot itu, dia itu ketupat itu tercantum dalam kitabnya orang Hindu atau orang Buddha namanya Kakawin Krishnayana. Berarti itu amaliyah agama lain. Berarti ketika kita kupatan sebenarnya kita tasabuh nenggone agama lain. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Tapi katanya kupat itu yang mempelopori dan itu ada maknanya, ada unsur Islamnya itu para wali. Ah, itu terjadi ketika sudah Islam masuk Indonesia. Dirubah ketupat itu diarani sing 4 iku lho apa wae iku lho. Termasuk memaafkan dan lain sebagainya itu. Nah itu wis akal-akalan, gathuk-gathukan, digathuk-gathukno mben dadi Islam padahal itu sebenarnya ajaran agama Hindu gitu. Jadi sebenarnya man tasyabbaha biqaumin fa minhum. Jadi masuk kategori terlarang karena menyerupai acara atau amalan-amalan ibadah khusus nggih. Daripada keyakinan lain itu terlarang gitu loh. Menyerupai loh, enggak mengimani yang sama, menyerupai saja. Mulane memang diniati ngene, diniati sedekah dan lain sebagainya menyerupai dia gitu loh. Tapi nek diniati nyembah mujo Dewi Sri, mujo Dewi kesuburan ya dadine syirik dia gitu. Tapi nek enggak masuke tasabuh, masuke perantara menuju kesyirikan, syirik asghar. Mereka sing kupatan enggak sampai keluar dari Islam, tidak. Itu karena mereka keyakinannya sudah tidak ke Dewi Sri tapi tasabuh gitu. Menyerupai, meniru. Iya, meniru nggih, tasabuh. Ono ning Wikipedia tak buka sejarahnya, tak klik sejarahnya. Metode dakwah saat itu kalau frontal nah.
Lah nek masalah para wali itu mulai kerajaan Demak nek gak salah Kupat dirubah itu maknanya itu. Itu apa? Itu yang memang metodenya para wali dulu nggih agar orang tidak meninggalkan Islam, agar mau menerima Islam itu sebagaimana yang dikatakan Sunan Kalijaga nggih tentang apa itu tahlilan di kematian itu loh. Iku Sunan Kalijaga juga popo ngene lah sing penting kenal Islam ngono. Somben dina ngguri ana sing benerno gitu. Nah, saiki ana sing benerno didarani Wahabi ngono. Iya. Gitu. Tapi memang seperti itu. Dan ini benar gitu. Maka itu sebenarnya ajaran agama lain bukan sekedar adat, bukan sekedar tradisi. Makanya al aslu fi adatina al ibahah. Asal adat hukumnya boleh. Nggih. Hatta yaji'a soriful ibahah, sampai ada yang memalingkan ketidakbolehan. Asal adat itu boleh, murni adat. Ya, tapi nek itu bukan murni adat tidak boleh, itu karena ajaran agama lain. Nek murni adat boleh. Kalau adat menyimpan dari syar'i. Nah maka hatta yaji'a soriful ibahah, sampai ada nas yang memalingkan. Nek adat sing gak sesuai syar'i tidak boleh gitu loh. Makanya asal hukum adat itu boleh gitu. Enggak, itu bukan kearifan lokal, itu ajaran agama lain itu. Wong gumun roh aku gak nggawe kupat itu tak dari gumun. Wong jujukan kok ora nggawe kupat itu. Nggih. Walakinnal mulima wal muhayyira, tetapinya nggih yang menyakitkan orang-orang yang bertauhid nggih, orang-orang yang bener akalnya nggih. Dan juga membingungkan anna hadal istiqbal layan akisu fi katsirin minal ahyan alal amali badal dukhuli Ramadan nggih. Bahwasanya nggih menyambut nggih bulan Ramadan tersebut orang-orang kan rame-rame do nyambut kabeh nggih. Ternyata tidak kebanyakan keadaan mereka tidak mencerminkan cara menyambutnya. Nyambutnya ngono nggih, bareng masuk bulan Ramadan ternyata gak poso gitu. Ya. Iya mokur ketoke tok itu. Fa idza dakhala syahrul Ramadan wa hana waktu siam, ketika masuk bulan Ramadan dan tiba waktu puasa, alladzi faradallahu lam yakum, yang diwajibkan Allah mereka tidak mengerjakan bihi illa qalilum minan nas, kecuali sedikit nggih. Wa takhallafa katsirun an adai hadzal fardil adzim, dan meninggalkan kebanyakan nggih meninggalkan mengerjakan puasa Ramadan. Iku rata ngono iki. Dan wal ajabu, yang lebih mengherankan lagi nggih, iki fakta nyata min dzalika nggih, annal waqi'a yudhiru anna ba'du amakin nggih, fakta di lapangan yang terjadi nggih, yudhiru anna ba'du amakinil akli nggih, yakni apa iku nampak nggih bahwasanya sebagian nggih apa itu tempat-tempat makan minal warosyati, dari warung-warung, wal mat'am, restoran, waguria dan selainnya, takunu fi nahi ramadhana aktsara zihaman, ada mereka itu di siang bulan Ramadan itu penuh nggih. Warwahan nggih, laris diminati. Mimma ya ali fi ghairi Ramadan, dibanding selain bulan Ramadan. Ada itu kula iku duwe apa itu termasuk bateh nggih. Iku bakulan pitik. Pitik iwak pitik wis bar dipotongan. Iku nek Ramadan niku malah laris, payu luwih akeh nek warung-warung iki bisa sampai 3 kali lipat warung tukune iku malah dibanding hari-hari biasa. Jadi nek Ramadan tambah laris. Malam atau siang? Mboten siang to. Tapi terus yang jualan di bulan Ramadan untuk menyediakan orang-orang yang memang dibolehkan tidak puasa. Musafir. Podorok. Nah, tapi kenyataannya yang beli itu tidak, itu hanya alasan saja ya. Ya. Jualan yang dibolehkan, ya. Jualan yang dibolehkan itu jualan nek warung lebih baik libur, kaya ning gone warung apa ku Mbak Rum kerek Mraurak, iku nek puasa libur 1 bulan itu. Kenyataannya mereka libur, warungnya tambah rame. Jadi 1 tahun itu rame warungnya, sampai ini warung terame yang tak ngerteni. Tapi nek Ramadan libur. Itu bisa jadi barokahnya libur di Ramadan dikasih rame oleh Allah untuk persiapan nggo 1 bulan gak kerja gitu loh. Yang tepi jalan itu. Nggih.
Ku Ramadan libur itu full. Langganan ini Ustaz ini. Nggih kula sering mampir nek liwat mriku. Rame niku nggih. Ustaz kembali mapak ya Ustaz. Ini Nggih. juga kan kita mengikuti argumentasinya mereka itu. Mapak itu kan sedekah, Nggih. kan sedekah itu kan baik. Gimana? Kok mapak apakah mapak itu memang ada syar'inya, ada ajarannya? Mana? Tak lanjutkan dulu ya. Iya. Jadi tambah laris nggih, terang-terangan dan tambahlah laris nggih. Fayuron nasu yakuluna wa yashrabuna jiharon fi nahari Ramadan nggih. Maka kita lihat nggih, masyarakat itu mereka makan minum di bulan Ramadan. Ya, nek wis hari kepiro nek pisanan mungkin gak nggih. Wis hari kepiro walah rokokane dalan biasa. Pasar-pasar nggih. Ka'anna syahrul Ramadan lam yufrad fihil siyam nggih. Kaya-kaya Ramadan itu tidak diwajibkan puasa. Wa kanal isma baqiya bila hakikatin wal makna bila atharin. Seperti nama tanpa hakikat nggih. Kaya ana Al-Qur'an karek tulisane tok nggih. Fahuna yadharut tafawutul kabiru bainal ismi wal waqi wa bainad da'wal istiqbal Ramadan wa hakikati ta'dhimihi bit ta'ati wal imtithal nggih. Di sini nggih nampak nggih perbedaan yang besar antara nama dan kenyataan nggih. Namanya kan menyambut nggih, kenyataannya gak poso nggih. Wa baina da'wal istiqbal Ramadan wa haqiqati ta'dhimihi bit ta'ati wal imtithal nggih. Dan klaim menyambut Ramadan dengan hakikat memuliakannya dengan taat dan kepatuhan. Harusnya nek menyambut itu harus taat nggih. Teko yo poso nggih. Nah iki saiki innas salafus saleh sesungguhnya salafus saleh lam yakunu yastaqbiluna Ramadan. Tidaklah mereka itu menyambut bulan Ramadan bil a'rafi dengan adat-adat wala bil madhahir dan tidak dengan simbol-simbol gitu. Orang model nganggo bancaan-bancaan itu tidak nggih. Makanya bancaan itu diarani sedekah sebenarnya tertolak. Karena apa? Bancaan itu ada syarat-syarat dan waktu yang ditentukan. Nek sedekah sebenarnya umum. Kapan saja, di mana saja kita punya kelonggaran, gawe sampean berkat terno tanggane kuwi sedekah. Tapi nek mbok ikat ambil misalnya hari lahir misalkan, itu sudah ritual agama tersendiri. Ulang tahun itu sudah ritual agama tersendiri nantinya. Atau apa itu jenenge ngono nek wong Jawa nek wayah sura iku apa lek ngono iku? Nah, mbancaki apa lek ngono? Nah, mbancaki awake. Ya wae, tapi nek gak dibancake wedi cilaka iku jenenge wis ritual, bukan sedekah lagi. Maka harus kita bisa membedakan sedekah dan ritual. Iya, sedekah itu tolak balak, tapi sedekah yang sifatnya umum. Sifatnya umum, tidak terikat dengan sesuatu. Contohnya mbancaki ilmu misalnya, ilmu wong belajar ilmu kebal, ilmu silat, ilmu apa, ana bancaane. Iku bancaane kan kok ana syarat-syaratnya biasanya kan ngono. Lah iki gak termasuk kategori sedekah enggak masuk gitu. Ritual sedekah itu enggak ada syaratnya kudu nganggo iki kaya ngene iki sedekah syaratnya kudu ana kupat, ana kupate ora dadi misale. Yuk ana dhek enggak nganggo kupat, gak ono gitu lho. Kupat mbek lontong gandengane. Nah, iya. Lah iya itu termasuk bagian dari syarat nggih. Maka nek sedekah enggak ada syarat-syaratnya nggih. Syarat-syaratnya nek ana syarat-syaratnya iki ritual agama, contohnya kurban syaratnya kepeduse kudu ngene kan seperti itu nggih. Kurban, akikah syaratnya kudu ngene gitu. Lah iku lah jenenge ritual ibadah. Nek sedekah secara umum enggak ada syarat, sik wedhus cempe, sik wedhus gedhe, sik wedhus powel, sik wedhus tuwek, sik wedhus elek gak apa-apa. Tapi nek kurban ada persyaratan. Makanya wong bancaan silat misalnya kataman bancaan kudu mbilih pitik jagu. Iku milih pitike iku. Pitik ireng mulus. Pitike milih itu. Nah iki jenenge wis ritual ibadah. Nah, ritual ibadah itu kalau enggak ada syariat nggih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nek kira-kira apa iku wong ngamal nggih tanpa ada petunjuk dari Nabi maka tertolak gitu loh. Nah, makanya syarat saya ibadah itu siji ikhlas karena Allah, aku ikhlas iki lah. Ya wis ikhlas wis bener ikhlase misalnya karena Allah nggih.
bukan karena badannya dan lain sebagainya, tapi neng kono tata carane harus sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun, juga sama. Walakin para salaf tidak pakai adat-adat, tidak pakai simbol-simbol, nggak pakai bacaan-bacaan. Nek pengen sodakoh itu saja. Pengen sodakoh ngeduit silahkan andum duit, pengen andum sego silahkan andum sego, pengen andum bakso silahkan andum bakso, terserah sesuai keluasan dan kemampuan itu. Walakin tetapi para salaf bitaubat, dengan taubat, watashihin niat, dan meluruskan niat, wal azmi dan tekad as-sadiqi yang benar, ala siyami wal qiyam, di atas untuk puasa dan qiyamul lail. Jadi memang niat itu para salaf juga seperti itu. Jadi seperti itu, jenengan pengen mapak poso, mulai saiki latihan maca Al-Qur'an bendino, sing maune ra tau maca-maca. Harusnya latihannya bar poso kae langsung latihan terus, saiki wayah Ramadan wis lanyah gitu. Harusnya seperti itu. Makanya kalau bisa memang baca Al-Qur'an itu kalau bisa minimal paling tidak ya 1 bulan khatam lah. Jadi wis khatam ping 11 paling gak ape Ramadan niku kan ngono. Gitu. Atau seminggu atau 1 pekan khatam 7 hari atau 3 hari nih iso malah luar biasa. Itu setiap harinya, jadi para ulama dulu setiap harinya rata-rata itu 7 hari khatam rata-rata setiap hari. Tapi nek masuk Ramadan mereka 3 hari khatam, ada yang 7 hari khatam masuk Ramadan. Nek Imam Syafi'i itu masuk Ramadan itu khatam 2 kali sehari. Yo, karena mocone wis cepet gitu. Cuma anjurannya Nabi memang baca Al-Qur'an itu 3 hari. Yo anjurannya gitu. Tapi para ulama paling cepat. Iya, karena apa? Karena tujuannya ben bisa memahami Al-Qur'an. La yafqahu, kata Nabi, tidak memahami Al-Qur'an orang yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Artinya tidak memahami. Wong kita itu kok kurang 3 hari, 1 pekan saulan wae tetep ra paham maca Al-Qur'an kok ngono. Nah, beda dengan seperti Imam Syafi'i kan memang sudah paham Al-Qur'an, dia hanya ingin membaca bukan untuk memahami. Itu sebenarnya nggak masalah cepet itu. Yang penting mocore bener itu. Itu karena apa? Nek kita tadabbur itu membaca sambil memahami. Tapi nek membaca tok nggih, qiraah itu enggak paham enggak apa-apa, tetap dapat per huruf 10 kebaikan. Makanya sampean ora paham lah oleh per huruf 10 kebaikan. Nek paham ganjarannya lebih gede. La yafqahu, kata Nabi, tidak paham orang yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Iya. Ya, Imam Syafi'i itu karena Syafi'i yatimul Qur'ana fi syahr Ramadana sittina khotmatan nggih, 60 kali 1 bulan Ramadan. Nah, Imam Qatadah nggih yatimul Qur'ana fi sab'in, setiap hari biasa 7 hari khatam. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salatin. Ketika masuk Ramadan 3 hari khatam. Fa idza jaa al-asyru khatama kullalatain. Ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap malam khatam. Ulama-ulama dulu seperti itu. Memang dia memfokuskan Ramadan untuk itu loh. Fokus wis gak mikir merga, mikir maca Al-Qur'an tok. Coba kita nggih masuk akalnya ya. 1 juz itu bacaan cepet normal itu setengah jam. 1 juz. Berarti 30 juz butuh 15 jam. Iku cepet normal, uga cepete wong sing wis apal lho nggih. Cepete normal kaya kula sing mboten apal ngeten lho, setengah jam itu 1 juz. Berarti 15 juz khatam. Berarti kan bisa sehari khatam sekali, 15 juz sehari kan 24 jam. Masih sisa berapa itu? Oh iya, masih sisa. Itu. Masih sisa itu. Kalau orang yang sudah hafal beneran nggih, itu mungkin bisa jadi 1 juz hanya 20 menit atau 15 menit. Maka hanya berapa jam itu untuk khatam? Katakanlah nek mau 15 katakanlah jadinya 7 jam atau 8 jam. Loh, berarti kan 8 kali 2 16 jam wis khatam 2 kali. Itu bisa gitu.
Maka bagi orang yang sudah lanya, insya Allah bisa untuk baca saja, bukan untuk memahami itu. Masalahnya kita itu nggak lanya itu loh, masalahnya itu nggak lanya itu. Tapi tetap usahakan ya, usahakan untuk apa itu, belajar untuk membaca dan melanyakan. Ya. Kemarin pembahasannya sampai sujud ya, masa sujud ya. Kemarin sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, kemudian sekarang sujud syukur nih. Sujud syukur nih. Sujud itu sebenarnya aku punya catatan tentang sujud banyak nih. Ini tak pocong kok pelajarannya rabar. Ya gak apa-apa, ngaji kok. Engko tak wacana ora apa-apa. Sebagian catatan-catatan tentang sujud nih. Ya, nanti di akhir kalau ingin pertanyaan tentang puasa boleh dilanjutkan ya, tentang puasa ya. Karena kalau hari ini mboten bahas puasa secara khusus ya. Kan? Menjelang puasanya kan kurang sekali. Nggih, saiki iki bar iki somben wis Ramadan. Dereng. Dereng. Kula kajiannya Ahad ini kan Ahad lagi. Kan tanggal 1. Nanti kan tanggal 14. Kan belum masuk Ramadan. Ramadan tanggal berapa kira-kira? Insya Allah nek Muhammadiyah yang awal 18. Oh berarti masih lagi. Insya Allah nanti kita bahas tentang Ramadan juga nggak apa-apa. Pemerintah ya 18. Kira-kira ya. Puasa. Iya. Tapi kan tetep kan jelas. Iso bareng ya. Ini pelajarannya. Tak bacakan hadisnya ya. Wan Abi Bakrah radhiyallahu anhu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam tentang sujud syukur. Nah, kemarin sujud tilawah yakni ketika kita baca ayat sajdah itu disunahkan sujud nggih, baik di luar salat maupun di dalam salat. Itu sujud tilawah ya. Nah, kalau nggak bisa doanya sujud tilawah secara khusus, pakai doa sujud secara umum. Yakni subhana rabbiyal a'la. Itu bisa. Terus untuk sujud sahwi kemarin itu dilakukan di dalam sholat. Dan itu doanya juga pakai doa umum, yakni subhana rabbiyal a'la, karena memang tidak ada nas hadis sahih tentang doa sujud sahwi sing sahih, nggak ada. Khusus untuk sujud sahwi itu nggak ada. Termasuk ini nanti sujud syukur itu nggak ada nas khusus doa sujud syukur, nggak ada. Maka pakai doa secara umum, yakni subhana rabbiyal a'la boleh. Enggak, sujud syukurnya ada, nas bacaan sujudnya itu tidak ada. Kalau begitu tanpa membaca pun ya sah saja, yang penting kita memuji Allah dalam sujud tersebut. Yang penting sujud. Iya. Iya enggak mau sunah. Enggak sujud enggak apa-apa. Malah enggak mau. Sunah. Enggak apa-apa dalam arti itu sebenarnya rugi, kita enggak dapat pahala gitu. Jadi secara fikih kan gebian yang mengulang kan sunnah itu apa itu apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Gitu. Harusnya bila tidak dikerjakan rugi ngono ya kalih ganjaran itu. Ya enggak tidak berdosa gitu. Artinya dikurung pisan sujud. Nabi Bakr radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten nabi ku idza ja'ahu ing dalem nalikane teka ing nabi apa amrun perkara ya suruh kang nyenengake hu ing nabi kharra mongko nggih jungkel sinten nabi sajidan halih sujud lillahi maring Allah Subhanahu wa taala rawahul khamsa illan Nasa'i. Jadi nabi itu ketika ada kabar gembira sesuatu kabar gembira beliau sujud. Enggak ada nas doa sujudnya enggak ada nggih. Wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala nggih sajada sujud sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatola mongko dawake sinten Nabi sujud yang sujud. Nah, maka ini berdasarkan hadis ini sujud itu disunahkan panjang, dawa, suwe, itu enggak apa-apa nggih. Makanya Abdurrahman bin Auf melihat Nabi sujud nggih. Nah, fatola sujud, maka mongko dawake sinten Nabi sujud yang sujud. Tsumma rafa'a mongko nuli ngangkat sinten Nabi rasahu ing
sirai Nabi waqala lan ngendika sinten Nabi inna Jibrila atani nggih. Inna Jibril satane Jibril iku atani teko sinten Jibril ni ingsun. Fabasyaroni mongko paring gambar gembira sinten Jibril ni ingsun. Jadi Nabi setelah sujud kemudian mengatakan nggih, sesungguhnya Jibril datang kepadaku memberi kabar gembira nggih. Fasajadtu mongko sujud sapa ingsun lillahi karena Allah syukron lillahi maring Allah syukron karena syukur. Nah, Rawahu Ahmad wa Sahihul Hakim. Jadi pada suatu waktu Abdurrahman bin Auf melihat Nabi sujud nggih, yang lama nggih. Lama sujud opo kan. Dan setelah bangun Nabi itu apa itu orangnya langsung menjelaskan gitu ketika terjadi sesuatu menjelaskan ya. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku memberi kabar gembira. Kabar gembira ini apa? Kabar gembiranya itu adalah man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam wahidatan fa innallaha ta'ala yusolli alaihi biha asra marratin gitu. Jadi barang siapa yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad sekali maka Allah gitu, memberi rahmat dia 10 kali. Makanya Nabi itu sujud. Ini termasuk kebaikan. Kebaikan piye? Kebaikan Nabi itu dengan bacaan sholawat ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersyukur. Itu yang pertama untuk Nabi. Yang kedua, nggih, Nabi bersyukur karena juga untuk hambanya, apa itu umatnya. Umatnya Nabi nek maca salat ping pisan dibales Allah ping 10. Pahalanya. Nggih. Yusolli nggih alaihi biha asron nggih. Makanya ning kono man shalla alaihi wahidatan nggih. Barang siapa yang baca salat kepada sekali sallallahu alaihi asyra nggih. Allah membalas 10 kali. Yakni Allah memberi rahmat 10 kali. Sholawat itu kan rahmat. Mulane Allahumma sholli ala ya Allah sholli nggih muga paring rahmat sinten panjenengan gitu. Ala Muhammadin ngatasé Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njalukno rahmat salam ning mulane ana sholawat dan salam ya. Maka kita mendapatkan 10 kali ini sungguh luar biasa dan 10 kali ini nanti bisa berlipat karena satu kebaikan oleh Allah dilipatkan sampai 700 kebaikan dan dilipat gandakan lagi oleh Allah sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya itu satu kebaikan 10 minimalnya. Maka enak kita itu baca sholawat yang akeh itu. Kalau habis sholat itu saya pernah membaca itu sholawat 10 kali itu nanti akan mendapatkan syafaat apa? Habis sholat. Dalil itu. Bacaan setelah sholat. Setelah selesai sholat kita membaca sholawat itu 10 kali. Aku nggak pernah tahu zikir setelah sholat bacaan sholawat itu. Jadi Al-Furqan. Mungkin itu bukan setelah sholat. Sholat maghrib. Nanti saya carikan ya. Baca, iya. Dari majalah Al-Furqan. Tapi itu bukan termasuk zikir setelah sholat toh? Oh enggak. Enggak, berarti nanti nggak ada kaitannya dengan sholat mungkin. Gitu. Karena yang saya kenal zikir setelah sholat itu nggak ada bacaan itu. Setelah selesai zikir-zikir yang Nah, itu lain halnya, itu terserah, itu ada mungkin gitu. Atau mungkin dilancangi gak zikir itu. Salam plencing, baru ku yang mbek nendalan mbek maca selawat. Ya tidak masalah. Gitu. Yang penting tidak dikaitkan nggih, ditetapkan nggih, maka tidak apa-apa. Ditetapkan sebagai zikir setelah sholat itu tidak apa-apa insyaallah. Sholat salaman juga apa-apa, ditetapkan. Iya, pancen rong tau petuk. pernah bolak-balik sholat dalam apa-apa. Ngapa tangannya? Terus kemudian nggih, wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha nggih, ku ngutus sinten Nabi aliyan ing ali nggih, ilal Yamani maring Yaman. Fadzakara mongko nutur sinten Barra al haditha ing hadis. Kala matur sinten Barra fakataba nggih. Mongko ngirim surat nggih. Sinten Aliun Ali bi islamihim kelawan islami ahliyah Yaman nggih. Falamma qara'a nggih, mongko ing dalem nalikane maca sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitab ing surate Sayyidina Ali nggih.
kharra mongko njungkel sinten Nabi sajidan hale sujud nggih. Ini terus para ulama ana lafat kharra njungkel iku nandakno nek Nabi posisine maune berdiri. Maka sujud syukur itu nggih kata sebagian ulama mengatakan yang paling mulia itu ketika dari berdiri ke sujud. Maka lafat kharra itu dari berdiri, memang Nabi keadaan berdiri langsung sujud nggih. Syukron karena syukur lillahi marang Allah taala ala dzalika ing atase mengkono-mengkono islame ahli Yaman. Jadi Sayyidina Ali diutus ning ahli Yaman nggih. Kemudian ternyata orang Yaman itu masuk Islam, terus kemudian kirim surat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sujud syukur nggih. Kenapa begitu? Karena apa itu Islamnya seseorang ini cara saiki ada orang kenal sunnah nggih, sampean dakwah ana wong kenal sunnah utawa sampean dakwah ana wong bocah ngaji gelem ngaji nggih, sing maune ora tau ngaji misale. Itu bagian dari amal jariah nggih. Mulane ning apa iku Nabi Muhammad bersabda la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairal laka min humurin na'am nggih. Seandainya nggih kalian itu memberi hidayah nggih kepada dengan Allah itu memberi hidayah dengan sebabmu nggih, seorang laki-laki saja nggih wong sitok tok itu khairun lebih baik laka bagimu min humurin na'am timbang karo unta merah. Jadi gampangnya unta merah itu harta kebanggaan orang Arab dulu nggih. Ya cara saiki kene kebanggaan apa itu? Alphard. Yo berarti lebih baik dari mobil Alphard nggih sampean oleh wong sitok itu. Wong siji tok itu. Nah ini oleh orang Yaman nih banyak sekali. Maka Nabi bersyukur karena apa? Satu, menyelamatkan sejumlah manusia dari neraka. Ya, hidayah itu menyelamatkan dari neraka. Kita menjadi perantara. Makanya wong sing kula hidayah kanggo awak dhewe. Iku sampeyan wong mang ngamalno sunnah terus dalam hidupnya sampai mati, kita ikut dapat aliran pahala. Itu hebatnya dakwah itu seperti itu nggih. Oleh terus. Kadang awake gak kerasa. Mungkin lewat video, lewat apa awak dhewe Facebookan, bisa jadi orang dapat hidayah nggih. Kinane sing teko ngaji ngene kok lewat Facebook. Melok teko ngaji. Wonge wonge iku gampangane hidup di dunia persilatan dan di dunia perdukunan itu. Melok ngaji. Sing namane nama Jawa niku. Gitu. Ning grup yang nama Jawa apa? Mbok namane sapa? Masuk grup saiki. Nan? Sudah masuk grup. Tak lebih ning grup. Tak lebih ning grup. Ya itu kan dari Facebook itu, nyemak Facebook terus itu. Nah, seperti itu. Aliran Jawa. Iya, terakhir. Mbak, biasanya dari organisasi satu banyu tadi. Jadi kita itu kadang-kadang nggak sadar, mungkin hidayah itu datang bukan dari ucapan kita juga, dari hal keadaan kita itu. Contohnya Pak Harjito nampakno jenggote dingu, terus kita beda mbek wong, ana wong roh Pak Harjito itu piye to asline itu. Bareng dengan seperti itu mungkin akhirnya mencari tahu itu menjadi sebab juga sebenarnya. Maka hal itu jenenge lisanul hal. Mulane kita dakwah nek gawe iso omongan ngene iki, ya lisanul hal keadaan sampean dadi wong sing apik, kenal sunah tapi wong sing apik wis beda, wis gak gelem bancaan, gak gelem apa, elek mbek wong. Iku ya malah dadi apa iku jenenge? Apa jenenge iku iso menolak dakwah malahan itu. Tapi sampean dadi wong apik itu, mungkin dermawan, murah senyum ya toh, ambek tanggane apik, itu bisa jadi dakwah wong dengan tahu oh ternyata wong ngono ku apian mbek wong gitu. Nah, apian itu katut barang iki dianggap apik. Itu. Nah, akhirnya jadi ikut dakwah bil hal. Jenenge dakwah dengan keadaan kita nggak tahu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ternyata pahalanya banyak itu. Kita nggak tahu itu. Lewat HP itu kalau difungsikan bisa ya. Iya, makanya para ulama mengatakan jangan sia-siakan teknologi itu. Iya, HP itu iya nge-share dan lain sebagainya itu yang kebaikan. Cuma masalahnya kalau iman kita itu tipis, kurang amal, mokur ngeser-ngeser tok, kejeglong nih dunia modern. Kowe sing mbok share sing apik, kowe sing mbok delok sing elik itu lho. Nah, iku jenenge kejeglong gitu.
Memang seperti itu, kita masih seperti itu karena amalan kita itu kurang. Karena nek amalan itu bener, itu bisa menjaga. Kenapa menjaga? Karena amalan itu nek bener, ikhlas, ittiba itu menjadi menambahkan iman semakin kuat. Iman semakin kuat semakin terjaga. Iya. Nah, terus kemudian pahala besar bagi yang apa itu memberi petunjuk itu ya ini itu tadi amal jariah termasuk dan ada apa itu keislaman orang Yaman ini menunjukkan keberhasilan dakwahnya ana wong melo itu nunjukno dakwah itu berhasil baik lewat ucapan maupun hal keadaan kita. Mulane aku ngomong dari bola-bali wong nek wis kenal sunah dadi wong sing tambah HP. Misale ambek bojone beda ya, bojone misale sik urung kenal sunah. Ya ke biyen dadi bojone kuwi maune serengenan ya aja serengenan. Pokoknya ketika kenal sunah itu kita tunjukkan kepada orang di sekeliling kita bahwa itu lebih baik akhlak kita sekarang kenal sunnah dibanding dulu yang belum kenal itu. Nek biyen wis apik saiki tambah diapikno meneh itu seharusnya seperti itu loh. Engko lah jute bojoku saiki gak gelem tahlilan gak gelem ngene. Padahal dene sing wedok tapi apik saiki ambek aku. Wonge tambah sabar gitu. Nah, itu bisa jadi dakwah kira iso katut. Saiki malah biak-biu itu. No. Iya, itu penting memang seperti itu. Ya. Jadi kesimpulan untuk ini tak buatkan kesimpulan untuk masalah sujud syukur. Ya. Sujud syukur. Aku nek kajian ini nyatet nih, kemarin tak cateti. Bingung ngantean di catatan yang ngantean ini. Nah. Aku di catatan ini. Sujud syukur nih. Jadi yang pertama dari hadis-hadis yang kita baca itu ada kesimpulan yang pertama hukum sujud syukur. Hukum sujud syukur. Sujud syukri masyru'un wa masnunun inda katsirin minal ulama. Sujud syukur itu masyru' disyariatkan wa masnun disunahkan inda katsirin minal ulama. Di sisi kebanyakan mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Waqad warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza tahu amrun yusirruhu kharra sajidan lillahi. Ketika ada perkara yang menggembirakan Nabi sujud. Sedangkan yang kedua kaifiyah sujud syukur. Jadi kaifiyah sujud syukur. Nek genane kaifiyah sujud sahwi terus kemudian kaifiyah sujud tilawah Sekarang kaifiyah sujud syukur Nek sujud sahwi itu karena di dalam sholat maka ada syarat-syaratnya kudu suci dan lain sebagainya Nah, tapi nek sujud syukur itu memang ada yang mensyaratkan karena ada pendapat ulama ada yang mengatakan sujud itu bagian dari sholat maka harus suci dari hadas dan lain sebagainya Namun yang pendapat yang paling kuat untuk sujud syukur ini tidak ada syarat seperti sholat karena sujud syukur tidak bagian dari sholat. Termasuk sujud tilawah juga tidak bagian dari sholat. Kecuali sujud tilawahnya pas di dalam sholat. Maka spontan sujud yasjudul muslimu sujudatan wahidatan. Maka seorang muslim sujud sekali saja siji tok ora ping pindho. Orang denger pengpindu mboten sate kali wa yahmadullah wa yashkuruhu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah wa yad'uhu bima syaa dan berdoa kepada Allah sesuai kehendaknya karena di dalam sujud itu ada syariat berdoa. Jadi sujud itu kedekatan kepada Allah dan ada syariat berdoa. Wala yustaratu lahu ma yustaratu lis shalah tidak disyariatkan apa yang disyariatkan dalam salat inda jumhurul ulama menurut mayoritas ulama. Jadi tidak disyariatkan sebagaimana disyariatkan salat yakni suci dan lain sebagainya, takbiratul ihram atau dan lainnya. Sujud syukur apa itu disyariatkan sujud syukur itu tidak setiap nikmat. Yang berulah nikmat mesti sujud tidak karena nikmat itu ada yang istimror terus menerus. Jadi untuk nikmat yang terus menerus tidak ada syariat sujud
syukur. Maka ini diterangkan di sujudus syukri innama yusra'u inda tajaddudi nikmatin khassah. Sujud syukur itu hanyalah disyariatkan ketika menerima nikmat khusus. La takun mustamirrotan, tidak nikmat yang terus-menerus fi kulli waktin setiap saat. Nikmat terus-menerus setiap saat apa misalnya sampean bar salat terus sujud syukur. Kan enak kan wong bar salat sujud syukur, sampean tahu ngerti? Tahu. Itu tidak benar itu. Au inda intifa'i bala'in atau nggih. Ketika tertolak bala, nggih, selamat nggih, wayah kecelakaan habis buareng wong padha mati kabeh dhek urip dhewe. Nah, dhek selamat dhewe misale. Itu termasuk bagian dari tertolak dari bala gitu. Sujud dia nggih, bersyukur kepada Allah SWT ketika selamat nggih. Au zawali musibah atau hilangnya musibah nggih. Amman ni'amud daimatu, adapun nikmat yang terus-menerus tetap. Allati ya'ishuhal muslimu, yang muslim hidup dengan nikmat tersebut nggih. Kaya nikmat sehat gitu. Nikmat sehat, nikmat waktu luang nggih, nikmat nikmat gajian tiap bulan pensiun nggih. Mosok angger gajian sampean sujud syukur lho. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari setiap malam itu memang kebutuhan kita nikmat itu. Ka nikmatil Islam, seperti nikmat Islam, wa nikmat sholah, nikmat sholat, wa nikmat siam ke iso poso Senin Kemis misale, iku gak perlu sujud syukur. Nah, fadi yushra'u fiha syukru ad-daimu bil qalbi wal lisan wal amal. Maka nikmat yang terus-menerus seperti ini nggih. Engko lara paham kuwi, nggih. Maka nikmat yang model terus-menerus seperti ini nggih, cara mensyukurinya itu di dalam hati. Hati ini merasa alhamdulillah, merasa senang memuji Allah. Wal lisani, lisannya mengucapkan alhamdulillah nggih. Wal amali, dan amal, yakni mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat sehat, tinggu ibadah, tinggu baca Al-Qur'an, tinggu salat, itu bagian mensyukuri nikmat yang sifatnya istimror terus-menerus. Nggih. Tidak perlu sujud terus. Ndak, nggih. Jadi mensyukurine sampean nek bar gajian terusan nyodakai bocah-bocah yo iya iku nyukurine. Dadi mekara ndek dhuwit wis ora mergawe apa sak dikei dhuwit itu. Ya sing lomo iku bagian dari syukure gitu. Jadi dengan apa? Atine yo alhamdulillah muji Allah, seneng tenan nggih. Terusan lisane muni alhamdulillah, terus kemudian dia beramal. Beramal. Wala yukhasulah sujudu syukri, tidak dikhususkan untuk sujud syukur nggih. Gak ada itu nggih. Li'annaha, karena sesungguhnya syuri'a fi hadzalika apa iku la takarrara sujudu duna sababi mutajaddidin. Jika nikmat yang seperti ini yang berulang-ulang ini disyariatkan sujud syukur, maka kita tidak henti-hentinya sujud syukur nggih. Tanpa ada sebab baru bar salat sujud syukur nggih. Bar ko pasar selamat sujud syukur. Oleh berkat sujud syukur. No terus. Jadi gak tak henti-hentinya kita sujud syukur. Padahal Nabi Muhammad SAW sujud syukur itu di tiap-tiap waktu kabar gembira dan tertolak dari musibah yang jarang-jarang datang. Wah ya. Wallahu taala alam. Yang saya baca sebenarnya masih banyak, tapi silahkan nanti dibaca besok. Terus sekarang silahkan kalau ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya tanya tadi belum disinggung, ini juga masalah kita ya. Nggih. Kita tahu mereka itu di dalam apapun ya, misalnya di HP dan sebagainya sangat ramai yang namanya nisfu Sya'ban. Tolong secara singkat tolong diuraikan Ustaz, itu bagaimana apa nisfu Sya'ban itu, kalau nggak salah besok hari Selasa ya. Telu. Nah, itu terus kita perlakuan kita tuh bagaimana yang sesuai dengan syar'i. Monggo. Nggih, yang jelas nisfu Sya'ban itu banyak hadis-hadis yang dhaif tentang keutamaan nisfu Sya'ban.
Oh, kok iso mati dhewe emang piye ceritane? Ya, keceklek tangan. Kan puasa. Nggih. Yang jelas ya, banyak hadis-hadis dhaif tentang Seperti masa-masa yang akan datang seperti ini. nggih. Yang jelas banyak hadis dhaif tentang nisfu Sa'ban nggih. Yang terbaik kita lakukan karena nisfu Sa'ban itu memang termasuk diangkatnya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita banyak-banyak amal soleh secara umum mutlak saja nggih, banyak istighfar, banyak sholat, hanya itu saja yang kula ngerti nggih. Karena Berarti hadis itu benar kalau waktu itu diangkat amal kita itu. nggih, Itu memang ada nggih. dasar hukumnya ya. Nggih, dasar hukumnya. Jadi memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita beramal soleh itu saja. Nah, kalau yang tidak yang menyimpan, contohnya apa? Waktu nisfu Sa'ban tuan. Wah, itu kula dereng ngertos nggih. Dan jenengan kan ya, dulunya kan pernah. Ya banyak tuh acara-acara ritual nggih. Acara-acara ritual yang jelas kita jangan melakukan ritual-ritual nggih yang aneh-aneh sebagaimana yang dilakukan misalkan baca Yasin 3 kali, Sholat. ya toh. Terus sholat khusus, tapi nek sholat tahajud biasa nggih, terusan zikir biasa, terusan istighfar itu memang disyariatkan secara umum nggih. Yang baca Yasin 3 kali terusan untuk yang pertama agar begini, yang kedua begini, yang ketiga begini, itu yang diamalkan kita dahulu nggih. Kita dahulu memang mengamalkan seperti itu, dan itu tidak ada dasar hadisnya yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum saja kita, yang penting kita semangat nggih di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh nggih. Barangkali nek jenengan punya hadis yang sahih tentang amalan khusus, monggo nggih disampaikan nggih. Enten, Pak, amalan khusus. Saya hanya membaca tapi gak kenalan soalnya banyak palsunya banyak. Nah, makanya intinya itu nggih, kita itu sekedar beramal soleh nggih, nek bengi biasa istighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban nggih, tidak seperti orang-orang dulu bahkan dicawisi napa Pak niku timbo ketika malam nisfu Sa'ban ambek ono kupate dan lain sebagainya. Apakah ada peristiwa apa Ustaz kok sampai seperti terkena menggebu? Enggak tahu pastinya, kula dereng jelas kula, karena pemahaman saya yang dulu itu kalau tidak dikonfirmasi lagi takut salah kula gitu loh. Nggih. Karena pemahaman sing biyen niku nek gak tak konfirmasi tak goleki kesahihane takut salah, karena banyak keutamaan-keutamaan yang dulu termasuk diantaranya bahkan nyiapno timbo dikei banyu jarene banyu bertuah gitu. Jadi sing kondangan mulai padha nggawa banyu. Nah, iku gak ono dasare sing jelas. Allah taala alam nggih. Enten pertanyaan malih liyane niku? Itu gak ada dalilan. Nabi pada waktu nisfu Sa'ban ada amal apa sahabat amal betul enten. Nek mboten enten kula mboten wantun jawab nggih, karena kula butuh ngecek kembali. Nah, nek dalil umum kita pakai dalil umum saja. Nek jenengan enten monggo disampaikan. Kula masalahnya butuh ngecek, khawatir keliru gitu. Terus saat ini identik ketika nisfu Sa'ban itu banyak, ya memang ada hadis dan tidak memperbanyak ziarah, itu ada hadisnya nggak? Hah? Waktu nisfu Sa'ban Iya. memperbanyak itu amalan baik kan. Ziarahnya ingat. Ziarah kubur. Iya. Ziarah kubur sebenarnya pakai dalil umum saja, tidak menunggu nisfu Sa'ban. Tidak menunggu. Nek menunggu itu seperti keyakinan orang Jawa kan, akhirnya nek ziarah kubur nek pendak nek poso itu. Yang jelas itu enggak ada hadis khususnya. Yang saya tahu hadis umum ziarah itu kapan saja itu. Ngoten. Kok diistilahkan malam hari tuh Ustaz. Hmm? Sa'ban itu. Kegiatan itu apa ada keistimewaan dalam tarikh atau sejarah itu nisfu Sa'ban itu ada apa? Mboten ngertos kula Pak Harjito. Mari dereng ngecek ulang kula. Khawatir nanti nek sing ana sing utek kula tak sampaikan kok kleru. Nggih, ngoten mawon. Liyane Ibu-ibu tentang puasa mungkin? sholat tarawih sama sholat tahajud sama enggak Pak? Setelah sholat taraweh, kemudian sholat tahajud itu. Enggak. Boleh. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya,
Setelah sholat taraweh bahkan Nabi Muhammad SAW qiyamul lail itu masuk di qiyamul lail. Nabi pernah qiyamul lail, pernah setelah witir bahkan Nabi masih melakukan sholat 2 rakaat lagi, maka boleh. Boleh, berwitir sholat lagi boleh. Mengko la witroni fi lailatin, enggak ada 2 witir dalam satu malam. Nek wis berwitir ya wis nek pengen sholat saja gitu. Selain witir. Nggih. Witir yang menutup sholat malam. Iya. Akhirnya pun ditutup bukan. Tapi kenyataannya Nabi setelah ditutup sholat lagi. Kita kan berdasarkan dalil. Nabi pernah setelah sholat, setelah witir, sholat lagi gitu. Pertanyaan tadi belum terjawab. Apakah sholat Taraweh dengan sholat tahajud itu masalah rakaatnya, masalah apapun itu sama enggak? Nah, itu pertanyaan yang sulit itu. Karena sebenarnya itu qiyamul lail itu. Jadi sholat tarawih itu juga qiyamul lail, sama sebenarnya. Cuma dikatakan tarawih itu karena istirahat saja nggih. Sholatnya arang-arang, tarawih itu namanya sebenarnya sama-sama qiyamul lail. Zaman Nabi tidak dikatakan tarawih gitu loh. Nah, sebenarnya sama saja insya Allah nggih. Sama saja dengan sholat tahajud, pokoknya qiyamul lail. Tadi qiyamul lail, makanya wong nek diarani qiyamul lail ya nek sing sebelum tidur dan setelah tidur itu loh. Qiyamul tapi pada waktu puasa diistilahkan oleh para ulama taraweh gitu. Tapi sebenarnya zaman Nabi nggak ada istilah taraweh, nggak ada gitu loh. Itu hanya istilah saja. Puasa, tahajud, jadi sama toh. Sama sebenarnya di luar puasa dikatakan tahajud. Sama Bu Eli. Nggak ada sama-sama qiyamul lail. Nek penamaannya mesti ada perbedaan nanti, butuh dicek lagi. Tapi yang jelas sama-sama qiyamul lail itu. Pripun? Sebelum tidur sholat 4 rakaat. Terus? Boleh, enggak apa-apa. Nggih. Tapi begini loh Ustaz. Pertanyaannya pripun, Bang? Yang dibolehkan itu kan apa itu witirnya sebelum tidur itu. Saya khawatir kalau nanti nggak bisa menjalankan sholat lain. Tapi kalau itu Pripun toh? 4 rakaat sebelum tidur itu dia caranya mikir sholat tahajud. Nggih. Setelah itu kekurangannya dilengkapi setelah tidur. Nggih. Apakah itu boleh? Boleh. Boleh. Itu termasuk kategori umum, yakni sholatul lail masna-masna 22 itu sampai sakapoke itu setelah tidur boleh. Tapi sebaiknya setelah tidur toh. Iya, itu kan dulu ya sahabat Nabi diantaranya Abu Bakar dan Umar kalau nggak salah itu, ya mereka itu sholat malamnya itu yang satu sahabat itu di awal sebelum tidur, kemudian tidur, yang satunya setelah tidur baru sholat. Terus kata Nabi, ya, yang sholatnya setelah tidur dikatakan Nabi orang yang kuat, yang sholatnya sebelum tidur orang yang hati-hati. Artinya apa? Engko ndak keturun bablas gak sido sholat, jadi saurunge turu sholat. Sebenarnya boleh sama-sama saja. Nggih. Sama baiknya. Nggih, nek kula seringnya itu setelah tidur untuk hari-hari umum, tapi nek untuk Ramadan sebelum tidur karena tarawih itu memang umumnya sebelum tidur. Ngaten. Setelah tidur bener salat malam. Setelah tidur bener salat malam. Terserah orangnya nggih. Nek kula biasanya baca Al-Qur'an gitu. Nggih, terserah itu boleh kok setelah tidur salat lagi boleh. Jadi enggak ada larangan nggih, karena memang Nabi juga pernah melakukan. Setelah tidur boleh Bu Eli. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan setelah tidur nggih. Jadi Bisa tanduk meneh Bu Eli. Tapi nek tarawih tahajud di luar Ramadan itu kan nggak ada yang berjamaah, nggak pernah dikerjakan secara berjamaah. wallahu taala alam sak ngertos kula mboten berjamaah. Tapi nek puasa Ramadan. Ya karena memang Nabi pas Ramadan kan kita mencontoh Nabi. Nabi pas Ramadan nggih. Tapi apakah boleh atau tidak itu insya Allah boleh-boleh saja jamaah gitu loh. Cuma Nabi pas Ramadan itu ketika keluar diikuti oleh sahabat Nabi gitu saja gitu loh.
Maka jamaah gitu. Jamaah Ramadan itu lebih baik, bahkan ono hadis khusus nggih. Man qama ma'al imami hatta yang shorifa nggih. Kutiba nggih dicatat lahu qiyamul lailatin, dicatat salat semalam suntuk. Maka nek jenengan nek jamaah luwih bagus. Sampean jamaah mbek bojone bisa nggih. Sampai selesai sampai witir maksudnya nggih. Jadi melok tarawih sampai witire nggih. Makanya seandainya jenengan melok sholat tarawih berjamaah, misalnya ambek bojone utawa di mushola, itu sampai selesai sampai witir itu loh. Aku tapi kok bengi ape sholat neh, yo sholat neh gak apa-apa, yang penting sampai witir gitu. Gak apa-apa, boleh. Sholat neh boleh Pak gitu. Nah, cuma apa itu dulu pada zaman Nabi itu sholatnya itu memang hanya 8 itu umumnya gitu. Para ulama membolehkan lebih itu karena dalil umum. Masna itu nggih. 11 sak witire. Nggih. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini saya melihat berita itu bahwa di Mekah itu sholat tarawihnya direncanakan 10 ditambah witirnya 3. Masa nggih? Iya. Nek dulu 23 nggih. Ya, 33 kok yang dulu pernah 36. Oh iya. 42 pernah. Nah, itu kalau nggak salah Ustaz. Nggih. Sekarang ada perubahan itu. Yang 2 rakaat itu adalah bukan surat tarawihnya. Istilahnya apa? Pembukaan. Pembuka ya. Nggih, pembuka salat malam. Pembuka salat malam. Sehingga aku di atas telur itu. sehingga terus yang 4 itulah yang dikatakan tarawihnya. Ya mulai lagi. Jadi ya tetap 11 tapi ada tambahan surat pembuka karena pemanasan. Ya. Nggih, salat pembuka nggih. Nggih, yang jelas nggih itu salat penamaan salat itu sebenarnya yang menamakan itu para ulama. Sebenarnya yo salat malam itu aja qiyamul lail, qiyamul Ramadan itu. Salat tarawih qiyamul Ramadan nggih. Jadi berdiri salat di malam bulan Ramadan itu dinamakan salat tarawih itu saja nggih. Wallahu taala alam, jenengan bengi salat nahyu sebenarnya juga tarawih di bulan Ramadan itu. Wallahu taala alam, semoga kajian ini barokah, bermanfaat nggih, menambahkan ilmu kita nggih. Kalau ada pertanyaan tentang puasa lagi ditanyakan pertemuan yang akan datang nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman dulur kok menawi wonten badhe umroh sing 1 bulan penuh ada. Oh, 1 bulan penuh. Nggih. Ramadan. Bayar